لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى أيضا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات يوم الجمعة أو ليلتها يرفع عنه من عذاب قبره. Sadaqallahu azim. Anak-anak, para menantu hingga ke cucu-cucu almarhumah yang kita hormati dan dirahmati Allah. Para ketua RT, ketua RW di lingkungan ini yang kami hormati, Bapak Imam, Khatib Bilal Garim yang saya hormati, Bapak Ibu, takzim sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara kita ini santai baik. Di mana batas habis bahan truk, di situ kita lalu. Dan tidak ada perpanjangan waktu sampai 9 menit. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dalam pikiran kita kesini ini karena mungkin masih hubungan keluarga. Mungkin karena tetangga, mungkin karena sahabat almarhumah, mungkin karena kawan lama, mungkin karena yang lain-lain. Itu tuh salah galau. Kita kesini ini karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu artinya petunjuk. Mungkin keruan lewat jemaah, mungkin keruan lewat WhatsApp, lewat berita, lewat sosial media. Nah, kekuatan kesini itu namanya taufik. Maka disebut dengan hidayah dan taufik. Nah, kita bersyukur Allah kasih hidayah ini untuk kita berhadir ke sini. Judulnya takziah dan tasliyah. Takziah itu asal katanya azayazi takziah, menghibur. Jangan sampai rumah ini sepi. Ini sunnah Nabi. Nyok kita kerja kini ini tabligh musibah namanya. Datang ke sini itulah takziah. Sesama kita ketemu model ini namanya tasliyah. Silaturahmi. Amanangan juga jangan kartu baik terpotensial ya pula. Sambil ngecek nomor berapa? Ini bisa sambil tasliyah. Ini sama. Ada yang bersetum ke sini. Adanya bermotor. Adanya berjalan kaki. Ibu-ibu yakin nggak? Ibu-ibu sampai ke sini karena kaki. Yakin? Salah, Bu. Kita sampai ke sini karena masih ada roh. Almarhumah ya do kaki ya, cuma tidak ada roh. Nah, roh kita itu termasuk roh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ceramah nih, masih pembukaan. Ceramah dia banyak. Maka rajin-rajinlah kita berzikir kepada Allah, teringat kepada Allah. Kalau pacak 2 malam ini kami takziah yang meninggalnya ilu. Malam tadi di Merapi ujung depan SPU Kementerian Bindu. Bapak tuh ngajak menantu ke bininya ke kebunnya di Benteng. Kira-kira jam 5-an balik. Nyos goreng pisang tuh, beli goreng. Makan goreng di mobil.
Mancu anak menantu ini tidur sampai ke rumah, azan maghrib. Pas baik azan maghrib, dibangunkan, lah meninggal. Dalam makanya kalau aku lagi ceramah, jangan boleh makan. Nyo malam ini ilmu juga. Man mata yaumul jum'ah aw lailataha yarfa'u anhu min adzabi qabri. Siapa yang mati hari atau malam Jumat tidak diazab dalam kubur. Amin, oi. Ayo. Tadi ya, itu hadis. Ya enggak, aku Pak Ustaz, ya jangan aku yakini lu malam Jumat. Itu ke depan itu. Ya macam mana Pak Ustaz? Boleh ya bunuh diri? Ya enggak. Mentang-mentang luak mati hari Jumat bergantung minum racun rumput. Kata musik harus tahu jihad nih. Tidak ada cerita itu. Nah ini kematian. Tidak ada alasan kita jangan matinya husnul khotimah. Mati hari Jumat, sakit itu lagi. Ala kadarnya sakit itu. Nah, kenapa tidak hari Kamis misalnya meninggal? Kenapa tidak pagi Jumatnya? Sampai setengah 7. Nah, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita kupas tentang masalah kematian ini. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berselawat sekali dibalas 10 kali. Yang selawat 10 kali akad, 10 kali petang, dijanjikan dapat sapaan. Sapaan ini petulung jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melewati 7 alam. Banyak yang serba 7 nih, tawaf 7 keliling, langit 7 lapis, dunia 7 lapis Al-Fatihah, 7 ayat, dunia ini 7 tahapan. Di badan kita ini ada 7 lubang. Mata, hidung, 2, mulut, 3, telinga, 2, timun, 2 lagi dah lah ini. Nih, kita akan melalui 7 alam. Yang pertama namanya alam ruh. Alam ruh ini udah keluar kita di mana badan. Yang jelas sejak di Nabi Adam sampai di kiamat ruhnya diciptakan ganu. Dan bersumpah kepada Allah. Dalilnya surat Al-A'raf 172. Allah bertanya dengan seluruh ruh ini, alastu birabbikum. Kamu ini jadi alas? Bukan. Alastu birabbikum. Aku nak kamu ini bersyahadat, menjadi saksi, beriman. Aku inilah Tuhan, kata Allah. Jawab kita, bala sahidna. Merah. Kami bersaksi. Kami beriman. Kami bersyahadat. Kau adalah Tuhan. Seluruh ruh model itu. Maka tidak ada yang Hindu, Kristen, Buddha, Katolik di alam ruh. Dan kata Kiai Nur Muhammad Iskandar, ruh ini badannya di batu. Nama batu itu Hajar Aswad. Dulu batu Hajar Aswad itu di surga. Karena Nabi Adam turun ke bumi, batu Hajar Aswad minta ikut ke bumi. Nah, ditempelkanlah di Ka'bah. Kata Nur Muhammad Iskandar. Dulu Hajar Aswad itu putih ya. Ngapa hitam? Sapo umroh nyium Hajar Aswad tinggal dosa di situ hitam dikit. Ada anggota DPR, ngapain anggota DPR nih? Berangkat haji ke situ, nyium Hajar tinggal situ hitam dikit itu. Ayalah kalau jemo yang pacak berhaji pacak umroh Pak Ustaz, pacak nyium Hajar Ustaz. Allah melalui Rasulnya sangat adil, Bu. Istri yang mencium tangan suaminya, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Apalagi kalau suaminya hitam. Itu agak mirip dengan
Berapa lama di alam ruh ini kita tidak tahu. Apos tahun, apos juta tahun kita tidak tahu. Yang jelas pindah ke alam kedua ini syaratnya makbak kita betunaan kuda. Maka pindah kita di alam rahim, alam kandungan. Alam kandungan ini jarang 9 bulan 10 hari. Amannya normal. Adanya 10 bulan. Kata jemu bagi ini hamil kerbau. Ngapa dikecil hamil kerbau? Nyo hamil lama, hanya tenaganya tidak berkurang. Makan banyak, kerja kuat. Cak tidak hamil baik, itu hamil kerbau namanya itu. Ada lagi kata jemu bagi ini, makanya pacak melahirkan, ngelilingkan kandang kerbau. Cerita jemu bagi kan. Ada lagi namanya prematur. 8 bulan lahir, 4-7 bulan lahir, itu namanya prematur. Ada lagi nyo instan, 4 bulan betul nak? Langan wow itu instan namanya. Nah di alam kandungan ini 4 bulan umur kandungan 120 hari. Summa yursalu malaku fayanfukiru wa yukmaru bi arba'in kalimah rizkihi ajalihi sakiyun aw sa'idun. 4 bulan kandungan Allah perintahkan malaikat turun kau kat, ngomong malaikat, tiupkan ruhnya, jangan lupa catat 4 kalimat rizkihi ajalihi amalihi sakiyun aw sa'idun. Bahasa dusunnya jodoh maut bala rezeki. Jadi tidak usah beribut urusan rezeki, urusan bala, urusan jodoh. Lah ditetapkan Yang Maha Kuasa 4 bulan dalam perut. Selesai, tinggal nunggu proses. Antak lahir ditanya lagi malaikat. Sanggup hidup, sanggup menerima amanat. Ada yang jawab tidak sanggup hidup, tidak sanggup menerima amanat. Itulah meninggal dalam kandungan. Ada yang jawab sanggup hidup, ada yang sanggup menerima amanat, meninggal sebelum balik. Nanya kita nih sanggup galau apa ini? Hanya kalau dia mau ngebang, dolak pekak. Nah ini sanggup galau, sanggup hidup, sanggup menerima amanat. Nah itulah kita panjang umur lewat dari balik. Kalau yang balik itu tidak ada dosanya. Rupiah kolam antaras, diangkat pena atas 3 orang. Anis sobiyi hati dablu, anak kecil sampai balik. Tidak ada catatan itu. Itu. Umur berapa Pak Ustaz? Batas umur 13-14 batasnya. Datang bulan kalian tino atau mimpi basah bagaimana? Itu balik itu. Ada ini dulu memakini lah agak manjang. Ada ini lah beranak 4, belum kira balik-balik. Ya lu kira sembahyang kalau lu balik. Yang kedua, ada cuma jenuh anak naim hatta yastakis, orang tidur sampai bangun. Orang yang tidur terus tidak ada dosa di kepala itu. Sembahyang isya tidak tidur. Sembahyang subuh tidak tidur. Tidur terus. Tidak ada catatan itu. Yang ketiga, anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Tinggal pilih deh. Baliklah balik katanya. Kamu tidak dosa tidur terus atau gila. Kamu tidak tuh kita dicatat terus. Kesini ini kita dicatat. Pahala berapa pincang kesini kaki kanan dapat pahala. Yang pincang kiri dapat. Nah setelah 9 bulan 10 hari keluar dari alam rahim ini menuju ke alam dunia. Ini alam yang ketiga. Hanya yang 4 tadi itu lupa galau berapa rezeki, di mana batan bala, kebilo mati, sapo jodoh, hidup keluar lagi. Itulah sibuk di dunia ini, lupa dengan sumpah waktu di alam ruh. Acak bersumpah, aku Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Kehendak Tuhan itu di atas dunia ini. Tidak usah mikir urusan rezeki. Tidak usah mikir urusan jodoh. Tidak usah mikir masalah bala.
Allah sudah tentukan. Pikirkan luak mano. Janji kepada Allah nih, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Ayo kita tidak sibuk dengan masalah rezeki. Kalau bukan rezeki kita pahit angin. Amun kata Jumu Bali ini, amun lagi malam tu anak digendong pacak jadi siamau. Alang kalau ke Malang itu, boy. Kalau lagi malam. Tapi kalau lagi mujur, tercipak batu jadi emas. Alang kelmaknya batu mano yang pacak jadi emas ini. Zaman dulu pepatah orang. Artinya bahwa rezeki itu tidak bakal tertukar. Hanya kadang-kadang lap pensiun mulai. Aku nak buka kebun sawit, rencananya umur lah 60. Sawit bawa 65. Ndak dipanen dewe, napas tidak tertarik, diupah dengan jemung, tidak cukup hasil. Lama-lama retak, napas, bukan lagi kerja, namun ia pensiun lah bola. Itu maksudnya. Jodoh juga model itu. Ada orang dahulu lah betul pertunangan. Laki yang mana tidak lagi. Ditinggalkannya paksa duit antara langit. Mengapa? Jadi kalau itu kalau lanang mungkir ingkar duit antaran hilang. Kalau Tino ingkar janji duit balik lipat. Ada Tino ikut lanang lain terpaksa banyak bayar 2 kali lipat. Apa masalah? Tidak jodoh. Saya sering cerita yang kisah di Jogja itu nyata Pak. Lanang ini kerja di perusahaan. Di Jogja itu biasa Pak. Berjalan kaki, bergerita angin itu biasa. Karena dekat rumahnya, rumah dinasnya dengan perusahaan. Dia berjalan. Berjalan terus. Nah tiap berjalannya selisih dengan aku papasan dengan betino alatnya putih ya langsing. Senyum terus itu. Akhirnya merasa lanang ini kalau dia ambil jemut ini. Akhirnya dia beranikan diri ke rumah bapak dia tuh. Ngomong, aku nak melamar anak bapak. Lah kamu kenal anakku? Kenal? Ya, macam mana rasanya? Macam mana rasanya aku nak nikah? Kamu ada apa? Tidak ada apa-apa. Ya kebilangan, kalau pacak pagi, urusan-urusannya belakang lah kita nyusul. Datang bapaknya pagi. Begitu akan nikah, kata penghulu, minta batak sini, pengantin sini. Datang buzo hitam. Kata lesak putih lainnya anakku. Bukannya ini Pak, yang putih anak. Oh anak kos belakang ini katanya. Nah, aku makanya dia rasa kenal kuda. Terpaksa ngadap jerung. Itulah jodohnya, tidak akan tertukar itu jodohnya. Nah ini. Balak juga model itu. Amal kita tahu balik ke Bungkul pakai balak. Temalam kita di sini. Jangankan balak musibah, balak 6 ganda. Masuk sebuah 750. Kira-kira. Apalagi mati. 3 dirahasiakan Allah. Tempat di mana kita mati kita tidak tahu. Kapan kita mati kita tidak tahu. Ngapo kita mati kita tidak tahu. Amun turun SK dari langit tuh lemaknya kelawar lewer UJH mati 1 November misalnya. Aku jual setum kalau tuh berangkat aku umroh. Ngapo mati di Pak kena. Macam mana yang tak baca umroh kau tadi? Ya baca bini jangan melayar ke masjid setengah jam lagi nih. Nak lebar kamu. Itu. Kita baca masih undangan ke orang. Tolong ya datang. Kenapa Pak Ustaz? Nikahkan anak. Tidak. 1 November aku insya Allah nikah. Woi maaf nih Pak Ustaz. Aku tidak baca datang aku. Aku baca seminggu lagi. Nah, tidak seru hidup ini. Maka Allah rahasia. Nah tinggal sekarang ini. Mati ini cuma 2 jalan. Husnul khotimah, su'ul khotimah. Yang husnul khotimah seperti saya katakan almarhumah tadi itu. Ngapo ya pacak nilai hari Jumat ke puasa? Lah tidak tahu aku. Pasti dalam perjalanan 64 menit 66.
enam itu banyak kebaikannya. Ada juga yang jahat tapi menjelang matinya tobat hilang juga. Orang tuh tidak ditengok dari perjalanan hidupnya, tapi ditengok dari akhir hidupnya. Kita wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi umroh 4 kali setahun, matinya macam mana kita tidak tahu. Bisa jadi ini tidak sampai berangkat umroh, tapi bisa jadi dengan biaya yang harus berangkat umroh dia sumbangkan kepada anak yatim piatu, bisa jadi pahala. Orang tidak melihat dari besarannya. Misal kita nak merombak masjid lama tuh menjadi masjid elok 2 tingkat misalnya, kita minta sumbangan dari Khairul Tanjung yang punya Trans TV itu 2 miliar dia nyumbang, besar 2 miliar tuh. Nah kita akak-akak ada anak-anak nangis, tak perlu mau ngapo akak-akak nyawa lanang nangis, anakku jadi semua tadi terperung-perung, iya ngapo susul habis kancingnya dia. Bondong nih mau kebelalak bukan rokok kamu nih, bukan makan ini doang. Nah ini 100.000 beli susu 3 kali katanya. Aku nang ina, oh mang kebilang kembali gak usah dibalik-balikkan, aku sedekah anak kamu pergi beli susu 3 kali. Bisa jadi 100.000 itu lebih besar daripada 2 miliar. Nah, menyelamatkan nyawa anak orang yang 100.000 tadi. Beli susu anak orang. Jadi kita tidak tahu tentang yang mana amal terbaik dari Allah untuk kita. Ini tentang amal. Dan itu akan tercatat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ngapo ada mati husnul khotimah, su'ul khotimah? Kawan aku Pak Ustaz anak kilo mati di masjid. Ya didengarkan dulu ceritanya sampai lengkap. Ngapo mati di masjid? Maling celengan di jumbo-jumbo. Ya. Ngapo mati di masjid? Ya. Kamu maling celengan di jumbo orang. Itu bukan masalah tempatnya. Ngapo husnul khotimah su'ul? Cara Allah menghargai kita. Macam mana nak mati husnul khotimah Pak Ustaz? Kuncinya jangan tinggalkan sholat. Ketika Allah nak cabut dari lidah ini nolak. Orang iso tekok ini kata lidah. Tak bisa dia sini. Nah, acak lidah ini nak baca usolli ini, usolli itu. Lidah ini yang berzikir. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah. Allah Akbar. Lidah inilah jadi hidup. Ikut tahlil. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Baca ayat pendek lidah ini 17 kali baca Al-Fatihah siang malam lidahnya, belum lagi sholat sunnah. Akhirnya enggak aku ke lidah. Melapor mereka, enggak baca lewat lidah. Coba lewat mata kata Tuhan. Enggak lewat mata, jangan kata mata. Ngingat tempat sujud di matanya. Maka sedang semayang itu tidak boleh nengok lurus, nengok ke tempat sujud. Dan kalau kita ke masjid khusus di sembahyang berjamaah, jangan galak memakai baju yang berbaca tulisan di belakang. Allahu Akbar. Ini suami orang, jangan diganggu. Uangnya ada pada istri. Tidak khusyuk gitu. Cuman pakai baju yang polos, putih polos. Dan ibu-ibu jangan galak pakai mukena, telekung yang berbunga-bunga. Pakai yang polos. Allahu Akbar. Nyabangnya ada bunga kuning. Ini kuning di mana? Ini dia tadi ini kuning. Sibul itu bunga merusak kalau saya perhatikan. Gimana kalau kita tempat sujud kecuali sedang tahiyat. Kalau sedang tahiyat tengok telunjuk kita. Jangan tengok telunjuk orang. Mata ini yang sering nengok Al-Quran. Mata ini yang sering nengok hadis. Jangan lewat mata kata mata. Cabut lewat telinganya kata telinga. Jangan. Telinga ini yang dengar azan. As-salatu khairun minan naum. Ini betul panjang atau pendek? Betul kan? Nak baca panjang, tajwidnya panjang. Nak baca pendek, berdasarkan artinya. Salat lebih baik daripada itu. As-salatu khairun minan naum. Pendek kan? Salat lebih baik daripada itu. Betul kan? Boleh kan?
Amri bukulu salatu khairun minal lulu melihat kali. Salatu khairun minal ngitung dari uang. Sama jema bukulu nih. Menjauh pasar asin tuh. Tidak ada ubah. Telingoni dengar panasan, telingoni dengar sianu sakit, aku besuk, telingoni dengar sianu, nikah anak, aku datang udah, telingoni dengar sianu meninggal, aku nyelawat, aku datang, telingoni dengar jemok, berdoa aku ngaminkan, iya lewat tangan, kata tangan jangan, bentangkan sejadah tangan ini, ngitung biji tasbih tangan ini, berzakat tiap tahun tangan ini, bersedekah tiap jelang tangan ini, bertemu dengan jemur salaman tangan ini, neken kwitansi kosong tangan ini, tangan bolo-bolo, cabut lewat kaki, kata kaki jangan, semua yang kami aku ngantar, semua yang waktu aku ngantar, bekerja aku ngantar, kata mereka tak usah dicabut, Tuhan dari jalan, jangan, gitu kan, habis jatan, iya mana, tulis nama aku di telapak tanganmu, tampakkan dengan dia. Ditulis Allahu Akbar kepada almarhumah Bu Hatini. Waktunya baca Allahu Akbar tuh ruhnya dicabut. Ngapunya pacak baca Allah? Karena sering baca Allahu Akbar. Kalau kita sering baca Allahu Akbar, pacak kita juga Allahu Akbar. Ini tidak pernah baca Allahu Akbar. Baca Allah nunggu sesak nafas. Lah sesak Allah. Allahu Akbar. Jangan sesak. Kalau kita sembahyang itu 5 waktu tuh Pak, 68 kali nyebut Allah. Itu yang wajib baik. Iya Pak Ustaz, lah iya menjak cari itu lah. Menurut aku cari baik daripada sibuk itu lah. Aku rasa saya kok cuma. Itu yang wajib baik Isya subuh lohor asal maghrib itu 68 kali. Belum lagi tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, belum lagi sembahyang duha, belum lagi sembahyang tahajud. Model itu kita nyebut Allahu Akbar, baca gitu. Itu yang pertama. Kemudian orang yang dipanggil oleh Allah meninggal dengan husnul khotimah itu panggilannya beda Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Ngapo jiwa yang tenang? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Banyak-banyak mengingat Allah, jiwa menjadi tenang. Macam mana mengingat Allah? Toha 14, innani ala Allah, la ilaha illa ana, wa'budri aqimis shalah li dzikri. Akulah Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembah aku, dirikan sholat untuk mengingatku. Orang yang tidak sholat tidak ingat kepada Allah. Nah itu. Dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki. Tidak ada kata matinya. Melah balik dengan aku. Kemana Allah suruh? Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk dalam komunitas hambaku, masuk ke surga. Macam mana dia pacak masuk surga? Jiwanya tenang. Ngapa jiwanya tenang? Banyak berzikir. Salah satu zikirnya adalah sholat. Zikir itu bukan subhanallah, subhanallah. Itu wirid. Zikir itu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Yang kedua, dalilnya orang yang baik mati husnul khotimah, alladzina tatawaffahumul malaikatu yusholluna thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqul salam alaikum. Orang-orang yang diwafatkan dalam kondisi baik, sebelum nyambut itu malaikat ucap salam. Sama malaikat itu dengan kita. Kalau nak bertamu dengan orang elok, rencana elok, assalamualaikum, jak di situ. Yang ditamu senang pula, waalaikumsalam. Acak nyampai ke rumah aku nih. Iya aku gacak sini diri dari rumah katakan. Amlah kita ngopi dulu, ngopi. Apa kata malaikat? Assalamualaikum. Nak kemana kita malaikat? Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Melah masuk ke surga sesuai dengan amal perbuatan kamu. Nah, apa masuk surga? Asal kita ini bukan jadi dunia ini, Bu. Asal kita jadi surga, kita ini bukan penduduk dunia ini. Kita penduduk surga. Yang penduduk dunia ini
rombongan coba iti, ibe, gitu. Iti tumpahnya tas, orang pasca berenang. Anak puyuh, tumpahnya tas, jangan dikejar, dikejar apa itu? Mencari cik, anak kapur itu. Langsung baca makam. Itu penghuni dunia. Anak kita nih, umur 12 bulan, belum disuap, tidak akan makan gitu. Tidak di baju, tidak ke baju gitu. Kamu kambing umur 12 bulan, jedak gitu, mulai. Kenapa? Karena kita bukan penduduk bumi, kita ini penduduk surga, balik lagi ke surga. Itu nyilu. Ayo karut mati, su'ul khotimah, yadribu wujuhahum wa adbarahum. Mukonya ditempelin, belakangnya ditendang. Ayat itu tuh. Sama baik polisi ngerebek rumah pemakai narkoba. Tidak ada, assalamualaikum, keluarlah rumah ini kami tepung. Keluarlah, woi, tidak ada. Rumah ini sudah kami tepung, keluar. Tawar ke atas tuh, lalu getar gitu. Itu. Jadi pilihannya ada pada kita. Itu. Nggak husnul khotimah atau su'ul khotimah. Meninggal selesai 4 fardu kifayah. Memandikan. Kalanya tino, anak tino mandikan. Kalanya lanang, anak lanang. Cuma tidak ada anak, lihat tino mandi. Cuma tidak ada tino, masa. Dikapankan. Jadi yang Pak Ustaz, kalau sudah dikapankan, kalau dicium tidak boleh kena air mata, diazab jenazah. Anak perlu kekejam Tuhan, woi. Lu ketemu dari jangan kena air mata ya. Kena diazab tak. Perlu kekejam Tuhan. Ngapa tidak boleh kena? Takut kotor lagi. Boleh dicium, boleh. Tidak batal wudhu, tidak. Buat begitu tidak batal wudhu dia. Yang jadi pertanyaan, kenapa nunggu nyulam mati orang dicium ini? Nah itu masalah. Nah kemudian disolatkan. Kalau sholatnya pas hari Jumat, ini bukan ngajarin, atau bareng dengan zuhur, selesai sholat zuhur atau sholat Jumat, jangan dulu kita berzikir panjang dengan sholat sunnah. Imam mengumumkan selesai sholat zuhur kelak, aku doa singkat, berkenan jangan dulu bergerak. Kita langsung sholat jenazah setelah itu. Ini kadang-kadang orang kan belum tentu pacak lamu. Sholat Jumat masjid penuh. Imam subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Bali orang berkurang sesama subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan lillahi. Tinggal dikit lagi. Doa singkat selesai. Doa bawa jenazah ke depan. Gitu. Kelak dulu sholat sunat. Selesai sholat sunat, sholat jenazah, batak keluar. Yang nak ngikut. Yang tidak ngikut sholat sunat sudah itu boleh. Aku tidak baca yang ikut Pak Ustaz. Keluarga ini ikut. Habis Jumat 12:30. Jam 1 lah ter. Nyelesai ngubur jam 2. Asar tuh jam 3. Balik ke rumah mandi masih 2:30. Masih boleh sholat ba'da zuhur di rumah. Tidak mesti di masjid ba'da zuhur tuh. Itu judulnya sholat sunat sesudah zuhur. Baca di rumah. Kita isya. Alah sakit perut ini. Nak ke WC masjid kita agak kurang nyaman. Pergi. Balik selesai isya. Langsung balik. Selesai balik. Buang air di WC. Berwudu lagi. Ba'da isya di rumah. Boleh. Alah ke kumal. Apa yang kumal? Kita tidak terbiasa yang model itu tuh. Nah ini kita. Jadi jangan zikir panjang, sholat sunat lagi. Jenazah ini perlu disegerakan. Fardu kifayah itu adik fardu ain. Ya. Sudah di atas sunat muakkad tingkatnya. Wajib juga ini. Selesai itu dikuburkan. Nah, almarhumah masuk alam yang ketiga. Malam yang keempat.
Nah kita ini masih alam ketiga. Kalau nak husnul khotimah, su'ul khotimah itu bukan di Facebook. Orang lamati di posting semoga husnul khotimah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Macam mana husnul khotimah dilamati? Percuma doa itu, mana doa semoga almarhumah diampuni, kuburnya dilampahkan, anak ditinggalkan sabar. Amanah husnul khotimah, mudah-mudahan Ustaz lah mati husnul khotimah, amin. Kita yang masih hidup ini butuh husnul khotimah. Nah, tinggal kita bicara, ibu-ibu, jangan pulau galak melawan dengan laki ini, kadang-kadang perkara payung, ya Allah. Beribut, laki ini kan tua, kami ini makin tua, makin, apa namanya, pikun tuh belum, ya cuma galak lupa. Ada kisah, ibu-ibu. Suaminya pengajian pakai sepeda, karena hujan yang jadi, dia bawa payung. Selesai pengajian, balik assalamualaikum. Yang ditanya gini, mana payung ya? La ilaha illallah, tinggal. Kata bingung. Tiap pengajian langit payung. Rasa pulau apa itu? Pada belum. Kemana? Berdalak gitu. Diam aja lagi. Di mana kalau ngepi ya jadi? Di situlah. Nyapa pulau isi pengajian? Iya. Payung ngajak pengajian terima, apalagi isi pengajian. Dia menjelaki, dia merasa menyesal, bininya terdiam pulau. Pak, bininya beli lagi. Ini nah, ya payung lipat. Ingat kamu nak pengajian? Aku gitu. Berangkat lagi pengajian, pakai sepeda payung dikepitnya. Selama pengajian payung dikepitnya, salam dengan jemur payung dikepitnya, sampai balik payung dikepitnya. Nah, acak teringat kata dia, alhamdulillah. Tidak ada. Ceritanya tinggal pulang sepeda, ya Allah. Namanya orang turun kan. Nah supaya tidak kena penyakit pikun ini, paling tidak saing baca Al-Quran. Saran saya anak-anak almarhumah ini tiap sudah subuh baca Yasin. Jangan nunggu malam pagi baik dan itu hari hari baik itu. Jadi itu husnul khotimah tersuruh khotimah kita lagi. Lalu dia selamat. Jadi ya. Nah, yang mana dia jadi apa Ustaz? Kalau ada nyala banyak bulu. Nah berikutnya almarhumah masuk ke alam keempat, alam barzah. Alam barzah ini, mulai cerita gaib ini, tidak kita percaya barang ini memang dimasukkan. Kalau saro dalam kubur itu masuk di akal. Ngapa saro? Tempat badas sepasang badan ditutup dengan papan, timur dengan tanah. Mana tidak saro? Tapi Rasul ngecek di bawah itu ada raudatin min riyadil jinan, taman surga. Macam mana ni pacak taman surga itu? Bergantung dengan apa yang dibawa. Sebab yang antar kita ke kubur itu tiga. Yang pertama keluarga. Sesayang-sayang dengan bini, sesayang-sayang dengan laki. Tidak kalamu, lama kita dikubur, tarik jemur budai. Jadi ya, nangis di rumah. Kata orang, lu nak balik, ditinggal orang seorang 5 menit, ini nak kita kena, balik juga dia. Tidak, kanya nunggu sampai 1 malam itu tidak. Gitu. Itu kira-kira. Lemah, kita lah tua, Pak mati, umur 65, umur 67, 70. Sempat nikah umur 20, bini umur 19, umur 22 kita tinggal, bini baru umur 20. Kita mati, bini umur 20. Rasulku betul nggak lagi dapat laki alat dari kita, kayu dari kita, selesai kita di Batak lakinya berjalan pakai motor, bertanya lakinya nyemano kuburan laki kamu dulu tuh dengan keting tunjuk makam gitu, selesai batas itu keluarga. Yang kedua lu tahu yang antar gitu,
Harto ni tikar karut batan balik kan. Ya batan di bawah samit jadi lah. Tikar karut. Apa yang tinggal amal ada. Maka di dalam itulah proses macam mana almarhumah sudah sampai kepada tingkat hajinya karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ditalkin. Talkin itu membantu menjawab. Namun juga membantu. Amu tidak pacak jawab, tidak pacak dibantu. Kita lambantu ni tidak pacak jawab. Itu. Tidak pacak menjawab itu. Di mana jawab pertanyaan kubur itu balik lagi ke sholat. Yang ditanya situ man rabbuka, man nabiuka, ma kita buka, aina kiblatuka, man ikhwanuka. Di surah Yasin itu kan adalah bocor pertanyaan kubur. Jawabannya di sholat galau tuh. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya Allahu Rabbi. Karena rajin ucap ke Allahu Akbar, tiap teku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah, Allah lagi. Ke bawah Allahu Akbar. Terus ngomong Allahu Akbar. Kalau tidak sholat, di mana kita baca Allahu Akbar? Di kantor camat, pleno PPK. Begitu lo mana masuk Allahu Akbar. Kecil. Allah. Itu masuk. Ya Allah. Allah Akbar. Tidak cukup gitu. Nah, maka kita perlu sholat itu. Apa susahnya sholat? Tidak ada. Yang susah itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Orang tidak ada sholat itu tidak baca diperintah. Wallahi demi Allah itu murni karena keburukan diri sendiri. Tidak baca. Dibujuk. Semayanglah. Oh, pakai. Ya. Kita pula dengan kesalahan. Ngapa sholat, Pak? Wa izquna lil malaikati usjudu li Adam. Itu perlu malaikat. Kamu sujud nggak Adam? Sujud kalau iblis dan enggak. Wajar iblis dan enggak. Ngapa? Ya Adam levelnya rendah. Ayo kita nih disuruh sujud kepada Allah. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Tidak enggak sujud kepada Allah besar dari iblis dosa itu. Itu ini yang menutup kita tidak enggak sholat itu. Pak Siano lah 70 lalu kita sebanyak lalu nengok Pak Siano. Ini yang pertama Allahu Rabbi. Kalau kita sering berallahu Akbar, insyaallah. Kalau tidak semayang, di mana kita mengucapkan Allahu Akbar? Tegak, nak duduk nak tegak. Kalau nak tegak lah, Allahu Akbar. Sakit kalau. Dari tegak nak duduk, itu. Mudah-mudahan itu lah. Yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad Nabi Rasul. Kapan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami tidak pakai Sayyidina Rasul. Tidak usah ngajak Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Tinggal kau Sayyidina. Itu salawat yang aslinya itu. Bukan salawat yang nyanyi-nyanyi. Percuma kita nyanyi salatullah salam. Musmayang tidak. Tidak. Itu yang salawat. 5 kali sehari semalam. Cuma subuh yang cuma sekali. Tapi lain daripada itu 2 kali. Setiap rakaat 2 rakaat tahiyat awal tahiyat akhir kita berselawat kepada Nabi. Itu pengakuan belum lagi di awal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2. Yang ketiga, mana diuka? 3. Mau kita buka apa kitabmu? Al-Quran kita bi. Ada tidak kita baca Al-Quran? Mana jujur kan serius baca Al-Quran itu bulan puasa atau nunggu meninggal? Kamu baru ini tidak ada acara tadi musibah nih. Ngaji 7 malam sini. Begiliran. Karena ngapa? Baca agak ngaji. Ngapa kini? Tidak ada ngaji lagi. Tidak ada yang baca ngaji. Jus amal lah. Niat baca di ikro tidak dapat. Bujang gadis ngaji di got. Dalam aku kasih kata. Ngaji di got. Ngaji di jembatan. Tada teta, rada tera, bada tema, tawa rabak. Jawab tinggal rada tera, bada tema, alam tera, rabak.
Selesai semua betul. Tidak boleh renyengan Pak Ustaz, aduh Latin. Tidak boleh baca Al-Quran pakai huruf Latin, hukumnya haram. Baru dengar lain karena tulisan Arab tidak pacak ditulis dalam bahasa Indonesia. Coba baca surat Maghrib itu niat. Salah satu tersalah salah tulisan itu. Sekedar kita gigit lidah salah. Itu. Bulan tersabit. Nah, ngomong bulan sabit itu. Syukur kan huruf Al-Quran ada sin, ada shim, ada sod, ada sa. Itu. Kita es dalam. Tidak perlu saya suka sama syukur. Langsung tahu. Itu Al-Quran itu ada dr, dolin. Kalau orang tidak baca. Yasin itu kan hurufnya 2 supaya banyak. Yasin itu tidak dibaca. Karena tidak bisa ditulis pakai. Nah kalau kita sembahyang Ustaz, tidak sah sembahyang kita kalau tidak baca Al-Fatihah. Quran lah itu tuh. Tiap rakaat selesai rakaat ke satu rakaat kedua baca surat pendek Al-Quran juga itu. 17 kali baca Al-Fatihah, 10 kali baca surat pendek, 17 tambah 10, 27 kali kita baca Al-Quran. Itu yang sholat wajib, belum lagi sholat sunnah. Aman tidak sembahyang, kebilang baca Al-Quran, tidak ada. Asal ke pesta, tahan tidak makan, yang penting nyanyi. Gitu. Tapi kalau disuruh sembahyang, dulu sholat, suruh ngaji, segon. Gitu. Yang ketiga, yang keempat, aina kiblatnya. Kemana kiblatmu? Amun sembahyang tahu kiblat. Amun tidak sembahyang, kalau kita sembahyang asar misalnya numpang di rumah orang tidak pernah sembahyang. Numpang sembahyang boleh, nak ke masjid hujan. Awal boleh. Sejadah baru boleh, bukan baru tidak pernah dibakar. Hanya kemana? Arah kiblat. Gua makan boleh. Nengok kemana matahari? Lah tidak apa arah kiblat. Itu di dunia. Apalagi ya. Apalagi dalam barzakh. Tapi kalau kita sembahyang, aina kiblat. Ka'bah kiblati. Ka'bah usolli fardal maghribi salah mustaqbilal kiblati. Zuhri mustaqbilal kiblati. Subuh rakaataini mustaqbilal kiblati. Kami tidak pakai mustaqbilal, tapi ngadap gitu ke kiblat. Gitu. Yang kelima, man ibaduka. Siapa saudaramu? Kaum muslimin harus kapan sedang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat, oi kamu. Allah kasih rahmat. Kenal tidak sebelah kanan itu sampai ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenal tidak, salah apa susah, senang bersedekah, yang miskin. Dina kita doakan selesai urusannya. Apa kata mereka? Nah, bukan mas. Tidurlah laksana tidur pengantin baru. Modalnya ada, haji lah dikerjakan, meninggal hari Jumat. Tidak ada alasan kecuali berapa anaknya? 3 anak tadi berebut dengan harta warisan. Itu yang akan mengasah almarhum. Ini kadang-kadang anak kita itu menantu karuan. Ada sertifikat mak. Oh, awak anak menantu berayak dengan sertifikat. Nah ini gara-gara bagaimana itu. Nah 3 beradik ini akur lah. Amur paca minggu di mana dan kita yasinan di Tais ke Tais. Bulan depan kita yasinan Bengkulu ke Bengkulu. Minggu keempat ketika berada tidak ada. Ya kita sedekah apa dikit seorang kemana bisa sedekah mayat ini. Oi kalau seperti itu alang kelemah aja Kartini di situ. Kadang-kadang mau sholat, lah haji, meninggal hari Jumat. Barzah itu kata Quraisy pemisah. Dunia lepas, akhiratnya lepas. Amunnya nengok ke kanan, nyepacak nengok suruh juga. Amunnya nengok ke kiri, nyepacak nengok anaknya. Dia tengok anaknya subuh tidak sembahyang, zuhur tidak sembahyang, asar tidak sembahyang, maghrib tidak sembahyang, isya tidak sembahyang. Nangis almarhum dia pada lah, nak coba di mekel kuah. Bahas dalam kubur itu itu. Dia jago dewe. Nangis dia tuh. Kalau tidak ngarap lagi pulsa kota yang diharapnya doa.
dari anak-anak. Doa yang terindah dari kita adalah doa sesudah sholat. Aku tidak hafal Pak Ustaz. Tidak mesti nak bersolat. Ya Allah, ampuni dosa mak bak aku. Lapangkan kuburnya. Jangan diazab, jangan disiksa. Selesai. Amin tidak diazab, tidak disiksa. Nikmatullah. Itu tugas anak-anak. Kami petang pagi nak yasinan tahliah sampai Pak Ustaz. Jangan meruangi kerja malaikat. Nyampaikan itu malaikat. Kenapa kita pusing urusan malaikat? Iya, aman tak ada dalilnya pasal apa kerjanya? Dalil yang mana kendak itu? Dalil zikir Rasul pernah menancapkan pelepah kurma. Tahu kata Rasul tugas itu. Ini satu. Kenapa? Ini betinong diazab. Ini hanam diazab. Ya batan dia pelepah kurma ini selagi beraya pelepah kurma dia akan berzikir. Pelepah kurma baca berzikir. Ya amal itu Pak Ustaz. Akak pagi aku tancapkan pelepah sawit. Amal tidak berzikir atau mak. Itu dalil lah. Yang kedua, idza mata insan in kata malumil dunia illa min salat. Mati manusia ini putus hubungan terhadap dunia kecuali 3 hal. Sedekatin jariah. 66 umur makanya tidak mesti bersedekah. Ada baik orang yang beli kue kotak dengan dia kurang bu air sajalah. Ada baik catering yang mungkin tidak ada diskonnya ya. Ada, itulah sedekahnya. Lemak kalau jemaah kayu Pak Ustaz kali pisah nih. USD kali bukan dengan duit, dengan harta baik, dengan tenaga. Jadi panitia di rumah orang nikah tuh sedekah tuh. Awak jadi tukang parkir jadi. Minta tolong, jadi jenang jadi. Kamu penyambut tamu jadi. Bukan tidak lita, jadi 7:30 nyampai kamu jangan tidak makan kelak mesra. Terima kasih yang nyampai nah kenal tidak kenal gitu. Tidak dong, itu. Bukan tidak lita menghabiskan hari itu. Itu sedekatin jariah gitu. Pergi ke rumah orang sakit, nengok orang meninggal. Yang kedua, ilmu yang tabang, ilmu yang bermanfaat. Maka pacak makan pakai tangan karena mak kalau itu cenyi gitu kan. Tangan kanan kata mak, maka kita makan tangan kanan. Jangan bertegak makan tuh. Kedua kita jangan beri mak. Maka kita makan itu jangan enggak buang nasi bangai mak kita buang kurus banget. Itu cara dia mau bagi. Mak kini pesta bem-bem buang nasi tak boleh itu berdosa. Ya aku gulanya lemah, bukan tidak lemah. Gulai 7 macam, tu kita ambil galau. Gulai sup dia ambil, gulai pindang dia ambil. Kosong kau pindang nyampur. Ya aku senang galau. Ya antrian 4 kali. Ya daripada buang, ini kadang-kadang ambil sepiring dimakan 2 sendok. Tidak boleh gitu. Kata Nabi, jangan sisakan sebutir pun di piring itu. Sebab dia tahu butir mana yang berkah. Yang di jari dijilat. Ya cacam, ala kejijik apa. Jari jemo yang kita jilat jijiknya. Menjadi kita jari. Ngapa pula yang jijik itu justru makan pakai sendua. Artinya sudah nih. Kata sangat kawan cerita. Nah, sapu ngolumpai ini kita tidak tahu. Kalau tidak jujur, jauhlah kita banyak alasan itu. Mak kita ngaku pacaran, apalagi mak zaman dulu. Wih, kita batak mangga bawa rambutan bertanya, jauh dapat. Ya situ, jak maju. Siapa yang jual? Situ, sapo menjawab. Itu, kamu maling? Bukan aku orang. Oh iya, ditarik di tangan. Kemana kamu maling? Sampai ke pohon rambutan. Ini, wah, oh ini. Anak aku maling rambut sendiri. Ancur, asam tidak tuh. Aku takut kamu umpan. Minta maaf dari minta maaf deh. Jangan lagi pagi. Itu mak kita dulu. Mak mangga jatuh ada di bawah botol. Kalau lewat kebun orang nak makan tebu, tidak ada orangnya kita tebang pucuknya kita taruh lagi di situ. Tandanya kita pamit dengan orang. Tidak berserak. Itu cara orang dulu. Makin beda. Anak ini bawa rambut tadi tanya mana kamu dapat? Situ pagi lagi. Jadi mana tidak tahu asli. Nah kita pacak ada 3 anak almarhum pacak hidup pacak bertiga pacak bekerja itu kan almarhum telaten itu. Yang ketiga awal ini ayat anak yang soleh. Anak yang soleh ini bukan anak almarhumah baik. Bahwa ada yang mati bujang, mati gadis, mati lumpuh anak. Mana anaknya?
maka awaladin solihin, bisa jadi anak al-murah, bisa jadi kita segala. Maka pagi itu diundang kita sini sapu bayang aja Yasinan tahlil sampai Pak Ustaz buka majmu' fatawa. Kata Ibnu Taimiyah, man halala summa ahda sawabahu ilal may yantafa'u bihi. Siapa yang baca tahlil dikirim kepada mayat sampai kepadanya. Hanya kami ini maju makan-makan nih Pak Ustaz, haram. Kata siapa makan nasi haram? Yang tidak boleh itu belanja besok sampai total. Itu tidak boleh. Kalau aku ada ayam, pakai ayam, ada ikan, pakai ikan, tidak ada galak, pakai nangko, wenangko habis jombetan, pakai kates, keliki, tidak ada, pergi ke bawah tuh, batang India. Tidak mungkin Pak Ingat, siapa nangis ke India nih? Tidak mungkin. Jangan sampai untuk doa itu terhutang. Tapi kalau anaknya nyumbang sapi, anaknya nyumbang ayam, ya silakan. Terima kasih kepada orang. Boleh kita makan? Hadis jado. As'ad bin Ubadah bertanya, Rasul umi mata, Rasul mak mati, innalillahi wa inna ilaihi. Terus apa tasodakoh anha ya Rasulullah? Boleh aku bersedekah atas nama mak aku? Patah saja ya Rasul, bersedekah Rasul. Ayo sedekah Abdul ya Rasulullah. Apa sedekah ya Abdul? Sakiyul mak ngasih air putih. Ya orang sudah yasinan tahlil di rumah kita, masa tidak tunjuk air putih? Makanya kalau kita sudah yasinan tahlil, tetua masyarakat ngomong jangan kuda balik, kita makan di sini. Kalau ada faedah makan minum kita berkenannya kuasa melimpahkan kepada almarhumah. Dasarnya hadis As'ad Ubadah itu. Silakan kita itu. Yang tidak boleh itu mengkeramik kuburan. Hukumnya haram. Haram lo mana pas haram, haram. Lo mana nerangkan lagi? Kalau tidak ada manfaatnya, kubur kita tidak boleh dimuliakan itu. Di tanah dewe taruh di sini dimakamkan, hukumnya makruh. Tak usah dikeramikkan. Berapa biaya keramik? 700. Lemak kita sedekahkan ke masjid, dibangun untuk masjid. Ada apa? Tapi kalau mengkeramik kubur tidak usah. Bukan tidak sayang dengan mak, bukan cara itu, sayang. Nyetak buku yasinan hari ke-40, tidak usah. Ya tidak usah kalau foto. Siapa membaca buku yasinan untuk ini? Dicetak pakai foto dia jual. Kawan tumpukkan di rumah, lalu 14 kuliah. Tidak dibaca. Lemak beli buku Iqra. Di mana orang belajar Iqra? Buku-buku Iqra-nya burung itu tarik. Nah ini Iqra nyala. Sedekah atas nama mak wakaf. Ada manfaatnya. Sehingga orang baca-baca Al-Quran itu dari sedekah wakaf, mak kita mengalir pahala perpuru. Itu. Ini di alam barzah. Yang berikutnya, ya. Acara sejam ini. Alam yang ke-5. Yaumul Ba'ad. Yaumul Ba'ad itu bangkit dari kubur. Ini kuda lain nunggu kiamat. Nah, bangkit dari kubur pula baru ketahuan kita ini siapa. Yauma izi yasdurun nasu as'atal liyurau a'malum. Kita bangkit dari kubur membawa muka sesuai dengan amal masing-masing. Al-Zalzalah ayat 6. Ada yang mukanya muka kapur. Begitu bangkit, ya kamu pasien. Wah ini yang kerja kamu semua hidup. Orang tidak sholat pak mukanya muka babi. Orang tidak sholat. Bawa muka babi. Ada yang mukanya muka keledai. Ngapo? Galak dulu imam. Allah Akbar kata nyala sujud. Dan lain lagi. Itu. Dia nunggu kebarnya selesai baru kita bergerak. Jangan baru Allah kita bergerak. Ada imam yang lamban gitu. Kebar kata imam baru kita bergerak. Allahu Akbar baru kita bergerak. Sampai Allah liman hamidah baru kita. Baru Allahu Akbar. Imam belum sampai kita. Ya lu. Ada yang mukanya muka berdua, ngapo tama. Juga kaca tangan kanan balik. Tangan kiri penuh. Kita kanan nah. Tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri masih hanya ini disesakkan ini. Berdua itu. Karena apa? Tama. Ada yang mukanya muka anjing. Ngapo? Namanya perangai anjing galak melolong. Ngapo melolong? Bersuara terus itu. Tidak tuannya, tidak sendiri. Ngap? Galak dicak jemput. Idang petang. Ntar lagi cuekin. Sampai paket. Paketnya. Ini. Paket begini. Idang petang. Lah biar. Entah orang bisnis. Kamu tidak pesan bulan.
Kini kadang-kadang kita usil. Anak orang cepat nikah dia sibuk. Ya cepat masih mau. Ngapain? Astagfirullahaladzim. Alah kecepatnya. Entah kata kawan. Ya nak kok kencang nikah ini. Lambat nikah. Cepat orang punya anaknya itu. Kenapa nikah panjang itu lagi simpul lah gitu. Lambat punya kan lah kajian. Muko itu muko orang-orang. Ini orang di mobil sejak besar kami kalau kilir. Normal itu yang tidak normalnya kulut, tidak berbalik. Kami kilir normal. Kita baik yang tidak normal. Biarlah itu orang gitu ya. Lah pendapatan break ini kalau tidak ini nanya itu sibuk gitu. Itu urusan orang. Tidak usah. Ada yang perlu sampai ke tanah. Ngaku isinya tua arak mensenes tapi milik berkah. Ada yang palaknya di bawah, ketiknya di atas. Ngaku jahat dengan penjadi, jahat dengan mertua. Jahat dengan mertua dia orang tua model itu. Kita ni pacak lahir ke dunia ni karena orang tua. Kita ni pacak nikah dengan anak jemur tu maka ada mertua. Posisinya sama. Orang tua dengan mertua. Aku pernah neteskan air mata, Pak. Dikirim oleh murid aku di Mandul. Kisah bapaknya ini lamerando, sakit TBC, anak lanangnya, maaf namanya Dedi, nikah di kota. Kata dokter itu untuk biayanya 5 juta. Kalau dunia ada perginya ongkos pas-pasan ke rumah anaknya. Anak itu nikah dengan Nisa namun di film itu sampai ke rumah besannya tuh ada menantunya yang Nisa tuh anaknya jadi tidak ada kerja. Ngapa ya kata aku terpaksa ke sini nak. Bapak kurusnya aku TBC disuruh berobat biayanya 5 juta. Ya Allah ya katanya sabar ya. Nah, aku panggil emak dulu. Dipanggilnya ada besan itu Tino. No besan Tino kawan ini. Nah ngapa Pak? Nak minjam duit dengan Dedi ini kalau boleh dekat rumah. Duit yang ada belum cukup. Kata besan itu. Dia mendak pacar tidak aku. Macam mana nak ke malam? Kami nak keluar dari arisan. Kata besan itu rencana nak ke malam. Tidak mungkin nak langsung balik. Nisa ini tadi terdiam, ini mertua, ini orang tua. Aku pamit, kata bapaknya. Kata Nisa, sebentar ya. Diambilnya lah roti kaleng, dikasih. Ini Pak ya, roti kaleng. Kalau aku sampaikan ke Kak Dedi. Nangis gak itu sepanjang bos itu kan. Dari dusun ke kota, panjang. Sampai di terminal, landak ke dusun itu, keduduk. Awaknya lapar, duit tak ada. Bukalah kaleng roti tadi. Ada duit 5 juta di situ. Ini nomor telepon Dedi ya. Nah, ini duit yang ayah minta. Itu menantu yang bagus. Maknya tidak tahu, mertuanya tertolong. Itu. Ini kadang-kadang. Ini ngasih duit ke mak 500 dengan ya ada. Jual ke rumah. Itu menantu tetung Vietnam tidak boleh ya. Ini, nah ada nanti kita bangkit dari kubur itu bertempelan kertas di sini penuh. Nah apa ini kata tim sukses tidak cair. Maka hati-hati. Ini kebangkitan. Nah macam mana orang Thais nih Pak Ustaz? Mukonya laksana bulan purnama. Laku kawan cuma sini yang semuanya sholat kalau. Iya, orang yang rajin sholat mukonya laksana bulan purnama. Itu yang kita harapkan. Apalagi yang kita cari di atas muka bumi Allah. Nak nyari kayu orang lebih kaya dari kita ladu. Nak nyari gerot tidak ada lebih gerot dari Fir'aun. Dia mengakui dirinya Tuhan. Tak usahlah. Jadilah diri kita sendiri sabar. Dan nanti ada lagi padang mahsyar yang keenam. Bertegak di padang mahsyar. Disitulah kita butuh syafaat itu.
Tidak tahu kita sebelah kanan kita Maris Hagwe, di sebelah kiri kita Amanda Manopo, di depan Tino cewek rupanya Loli, anaknya kita. Oh ya Allah. Tidak kita yang kita cari adalah baginda Rasulullah SAW. Tidak mudah dapat syafaat itu. Mulai dari Nabi Adam cari, kata Nabi Adam aku meluar, acak aku termakan buah huldi. Ketemu Nabi Nuh, kata Nuh, jangan, aku ni acak doakan masyarakat mau hancur dulu. Kata Nabi Nuh. Kepada Nabi Ibrahim, maluan kata Nabi Ibrahim, aku 3 kali ngicu. Seumur hidup 3 kali dia, kita sejam 60 kali. Ngicu. Ketemu Nabi Isa, kata Isa, aku diakui orang Tuhan dulu, maluan aku. Ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Angkat kepala Muhammad. Aku kena ummati ya Allah, ummati. Kasih syafaat kepada umatmu. Syaratnya punya iman sebesar biji gandum. Yang punya iman sebesar biji gandum dikasih syafaat. Tunduk lagi Muhammad ngibo sujud. Apa lagi Muhammad? Ummati, ummati. Kasih syafaat walaupun sebesar biji zarrah. Sebesar biji sawi, kecil daripada biji gandum. Sujud lagi Muhammad, lebih ngibo lagi. Ya Muhammad, apa lagi? Ummati ya Allah. Kasih syafaat walaupun cuma sekali mengucapkan la ilaha illallah asal ikhlas. Masa tidak terkecil la ilaha illallah ada sekali. Di mana orang ngecek la ilaha illallah ikhlas? Waktu sakit gigi, Pak. Ikhlas banget. Bukan gitu. Makanya kalau kita sholat, ucapan kita la ilaha illallah tidak pernah tinggal. Selesai kita. Terakhir baru surga dan neraka. Akulah berdiri-diri sama model ini tandanya lah ini. Saya pikir itu Pak 1,5 jam. Kasihan yang nak balik ke Bengkulu mungkin agak jauh dia. Mohon maaf itu yang dapat kita sampaikan malam ini. Mari kita sudahi pertemuan kita dengan sama-sama berdoa.